Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Hijaina. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antar materi mulai dari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi dari guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, yang mana tujuan akhirnya dari keempat modul ini adalah ingin menciptakan peserta didik yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 mengenai pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya yang pertama adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, semboyan pendidikan adalah Turi Handayani, ingat Sulsung Tulodo, ingat Mangun Kaso, yang mana mempunyai makna bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan di tengah kesibukannya, yang juga harus mampu membangkitkan atau menambah semangat, memberi dorongan moral yang bekerja dari belakang. Yang ketiga, pendidikan menganut asas trikon. Yang pertama, kontinuitas atau berkesinambungan, konvergen, yaitu bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia. Dan yang terakhir adalah konsentris, yang mana mempunyai makna bahwa pendidikan menghargai keberagaman. Modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Dalam hal ini, nilai-nilai dari guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Yang kedua adalah peran dari guru penggerak, yang mana peran dari guru penggerak yang pertama harus mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan untuk mewujudkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran dengan menggunakan tahapan Bagja. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Dalam hal ini, budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan berkreasi sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid akan mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan antar materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid, yang mana dalam hal ini sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan untuk mewujudkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran dengan menggunakan tahapan Bagja. Dengan penggunaan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif yang dapat untuk membuat peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan berkreasi sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga pembelajaran dalam memerdekakan manusia akan tercapai. Refleksi yang akan saya lakukan yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini
yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain mengenai dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tindakan yang hanya bisa mengontrol orang lain. Model dalam ini adalah menang-menang. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk perpindahan perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas yang gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. 3. Keyakinan kelas. Makna dari keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Maka, makna dari keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu yang pertama bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebebasan, keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. 5. Posisi kontrol adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan yang keenam, segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan proses restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Perubahan yang lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser, yang tadinya menjadi teman, saya ingin berubah menjadi seorang manajer. Saya sadar bahwa tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, kan kita harus menunjukkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut.
Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar bangsa kita. Menurut Anda, terkait pengalaman apa dalam penerapan konsep-konsep tersebut? Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan yang berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini saya cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga sebagai teman. Saya sekarang ingin merubah posisi saya menjadi sebagai pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai seorang teman bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid. Namun kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer dan kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri saya sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini sangat senang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum bisa menerapkan atau menstabilkan identitas, dan saya tidak menanyakan keyakinan pada anak murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari untuk menciptakan proses budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah adanya kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena dengan penerapan budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Cukup sekian pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Saya Dini Bujaina, calon guru penggerak angkatan 7, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.